Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 Tunjang Harapan. Dalam video kali ini, Bapak yang melanjutkan pembahasan contoh soal ini yang untuk yang C ya, pertanyaan yang C. Berapa masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum? Nah, di sini yang tadi B kan Bapak sudah bahas ya, ini gambarnya, HP-nya udah kita ketemu. Nah, sekarang berapa masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum? Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan video ini ya. Nah, anak-anak, ini kita bahas yang C ya, anak-anak. Untuk menentukan berapa banyak pasang untuk setiap jenis ya, agar mendapatkan keuntungan maksimum, kita memperhatikan anak-anak titik pojok atau titik sudut dari HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ya. Misalkan nih, ini kan ada HP ya. Di sini ada berapa titik pojok sih atau titik sudut? Yaitu satu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ada 4 titik pojok atau titik sudut. Kita lebih mudahnya kita kasih nama aja. Ini titik A misalnya ya. Ini titik A. Ini titik B. Ini C. Dan ini D ya. Ada 4 ya. Yang A-nya itu koordinatnya apa sih? A-nya itu kan koordinatnya X-nya 0, Y-nya 0 ya kan? Ini kan A-nya ini 0,0. Kemudian B-nya itu koordinatnya berapa? Ini 80, 100, X-nya 100, Y-nya 0 ya kan? Ini kan 100,0. C-nya tahu nggak kita? Belum tahu ya. Nah, belum tahu berarti harus kita cari ini dulu. Berapa nanti kira-kira? Kemudian D-nya itu X-nya 0, Y-nya 80. 0,80. Ini kita dapat dari tabel yang tadi ya. Dari tabel yang tadi. Yang B ya. Nah, sekarang kita mencari titik C-nya dulu anak-anak. Supaya kita tahu nanti perhitungannya. Cara mencari titik C ini, ya perhatikan ini anak-anak. Ini kan adalah titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 100 dan 2X tambah 3Y sama dengan 240. Kan titik potongnya. Nah, kita harus mencari titik potongnya ini ya dengan cara mengeliminasi ya, dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, caranya gimana? Oke, kita mencari titik C ya. Mencari titik C. Ini kita eliminasi persamaan garis ini ya. Misalnya ini X tambah Y sama dengan 100. Eliminasi dan substitusi ya. Dan ini 2X tambah 3Y sama dengan 240. Nah, mungkin kalian masih ada yang bingung gimana eliminasi. Dulu di SMP sudah dipelajari, cuman mungkin kalau lupa ya nggak apa-apa, kita pelajari ulang. Perhatikan anak-anak, eliminasi itu namanya menghilangkan ya. Di sini kan ada variabel X dan variabel Y. Nanti kita menghilangkan salah satunya. Nah, untuk yang pertama ini, misalnya Bapak pengen menghilangkan X-nya ya. Berarti ini eliminasi X. Gimana caranya? Kita harus menyamakan koefisiennya. Ingat, koefisien itu adalah angka di depan variabel. Ya, ini X ini kan angkanya di depannya itu adalah 1. 1 nggak usah ditulis ya kan, nggak apa-apa. Kalau yang di bawah, ini X-nya di depannya itu 2. Berarti dia kan tidak sama. Nah, ini harus kita samakan dulu. Begitu pula kalau kita mau mengeliminasi atau menghilangkan Y. Berarti koefisiennya harus disamakan. Gimana cara menyamakannya? Kita mengalihkan dengan suatu bilangan ya. Ini kita kalikan. Yang atas dan bawah kita kalikan. Ini kita menyamakan supaya sama-sama 2 ya. Berarti yang di atas supaya jadi 2, yang bawah juga 2. Ya, yang bawah sudah 2 berarti kita kalikan 1 saja, cukup, tetap tidak berubah. Yang atas itu supaya jadi 2, X-nya ini kan 1 depannya, koefisiennya. Supaya 2 berarti kalikan 2. Nah, gitu ya. Kemudian setiap suku di sini, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan angka yang ini ya, 2 kali X, 2 kali sini ya. Oke, jadi menjadi apa ini? Ini berarti menjadi atas 2 kali X kan 2X. Tambah Y kalikan 2 berarti 2Y, itu sama dengan 100 kali 2 berarti 200. Yang bawah kalikan 1 berarti tetap 2X tambah 3Y sama dengan 240. Gitu ya. Kemudian karena udah sama anak-anak, supaya hilang X-nya, itu kita tambah atau kurang? Ya kita kurang ya anak-anak. Nah, itu kita kurang. Kalau ditambah jadi 4X.
berarti nggak mengeliminasi ya. Supaya mengeliminasi, menghilangkan, berarti kita kurang. Nanti di suatu momen, suatu soal bisa jadi kita tambah ya, tergantung nanti bagaimana kondisi koefisiennya ini. Misalnya ini kan 2x dikurang 2x kan 0 ya, berarti 0 gak usah kita tulis, hilang ya. 2y dikurang 3y, 2y kurang 3y, 2y dikurang 3y, ini kan negatif y ya. Oke, negatif y sama dengan 200 kurang 240 itu negatif 40. Berarti kalau seperti ini, y-nya sama dengan 40 ya, kita hilangkan negatifnya. Kalau sama-sama negatif kanan kiri ya, Roski dan kawan-kawan. Kita dapat y-nya sama dengan 40. Kemudian kita substitusi. Y sama dengan 40 ini ke persamaan, terserah. Substitusi ini artinya mengganti. Artinya kita mengganti y-nya ini kita ganti dengan 40 ke salah satu persamaan, atas atau yang bawah, yang mudah. Berarti kita yang mudah supaya enak menghitungnya, berarti x tambah y sama dengan 100. Kita ganti ke sini ya y-nya. Berarti menjadi seperti apa? X tambah Y sama dengan 100. Y-nya kita ganti jadi 40. Berarti X tambah Y-nya ganti 40 sama dengan 100. Ya. X berarti, ini kan tambah 40. Berarti ini 100 dikurang 40. Pindah ruas ya. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 60. Nah, kita udah dapat X sama dengan 60 dan Y sama dengan 40. Berarti titik C-nya ini, titik C-nya kita udah dapat ya. C-nya itu sama dengan X-nya 60, Y-nya 40. Nah, ini titik sudut atau titik pojok C-nya. Ya, di sini berarti 60,40. Nah, dari titik-titik pojok ini anak-anak, kita cari nilai yang paling maksimum, yang paling tinggi keuntungannya. Gimana caranya? Ya, kita masukin ya ke fungsi objektif. Ingat, fungsi objektif tadi di awal itu kan fx, y sama dengan berapa anak-anak dari keuntungan? Ya, 4000x ya. 4000x ditambah 5000 y. Nah, ini masukin dalam sini. Oke, titik yang pertama dulu satu-satu. A itu kan 0,0. Kalau kita masukin di sini 0,0, 4000 kali 0 tambah 5000 kali 0 ya. Berapa? 4000 kali 0, 0. 5000 kali 0, 0. Berarti 0 tambah 0, 0 ya. Itu nilainya. Kemudian kalau titik B itu 100,0. Berarti X-nya 100. Berarti 4000 kali 100 tambah 5000 kali 0, y-nya 0 ya. 4000 kali 100, 400.000 ya, tambah 5000 kali 0, 0. Berarti ini sama dengan 400.000 ya. Keuntungannya nih, keuntungannya 400.000. Kemudian kalau yang B sudah, yang C sekarang, yang C 60,40 ya. Berarti ini 4000 kali 60 tambah 5000 kali 40. 4000 kali 60 itu 240.000 tambah 5000 kali 40 itu 200 ya. 200.000. Oke. 200.000. Jadinya berapa ini? 440.000. Nah. Oke, udah lebih tinggi C ya. Yang D sekarang kita turunin sedikit. Nah, yang D itu titiknya 0,80. Jadi kita cari satu-satu ya anak-anak. Ini berarti 4000 kali 0 tambah 5000 kali 80. 4000 kali 0, 0 tambah 5000 kali 80 itu berarti 400.000. Ya, dengan 400.000. 400.000. Nah, di sini terlihat. Nah, anak-anak perhatikan, ya Bapak besar ini ya. Perhatikan anak-anak. Di sini kita udah mengetahui nilai-nilai keuntungan dari setiap titik pojok himpunan penyelesaiannya. Nah, anak-anak kita udah mengetahui ya keuntungan dari setiap titik pojok. Ada 4 tadi, A, B, C, D. Kita udah dapat semua. Jadi kita bisa simpulkan anak-anak untuk yang jawaban yang D, C ini ya. Berdasarkan hasil uji titik pojok
maka kita dapat melihat nilai maksimumnya adalah 440, ya kan? 440. Nah ini, 440. Yang diperoleh dari nilai X-nya 40 dan nilai Y-nya, nilai X-nya 60 dan nilai Y-nya 40, ya kan? Kesimpulannya adalah banyak sepatu prianya untuk mendapatkan nilai maksimum itu sebanyak 60 dan untuk mendapatkan nilai maksimum ya sepatu wanitanya itu kita beli itu 40 pasang. Jadi gini ya. Jadi jawabannya berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar untungnya maksimum? Ya berarti sepatu prianya 60 pasang ya dan sepatu wanitanya itu 40 pasang. Ini jawaban yang C. Dalam video ini juga sekaligus Bapak jawab yang D ya, anak-anak yang D. Bapak sekalian menjawab yang D, berapakah keuntungan maksimumnya ya? Ini pertanyaan yang D. Berapakah keuntungan maksimumnya? Itu keuntungan maksimum yang diperoleh ya, keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Ya, dilihat dari sininya ya. Begitu saja jawabannya. Keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham ya anak-anak. Kalau ditanya berapakah keuntungan minimum ya 0 ya. Gitu. Nah, di sini anak-anak, bila soalnya itu ya soal kuis 2 yang Bapak sertakan di GC, Google Classroom, itu kan nggak ada A, B, C sampai D-nya ini ya anak-anak. Dia langsung ditanya berapa keuntungan maksimum, seperti itu aja kan. Nah, itu berarti kalian harus mengerjakan dari A sampai D. Ya, langsung seperti itu, tanpa dipisah-pisah seperti ini. Nanti ujung-ujungnya jawabannya adalah, terakhirnya ada seperti ini. Tergantung soal. Kalau ditanya keuntungan berarti keuntungan maksimum. Kalau ditanya berapa biaya minimum ya berarti minimum yang dicari. Cari biaya yang minimum di sini yang paling rendah berapa. Gitu ya anak-anak. Bila ada pertanyaan atau prosesnya di sini yang belum paham, tanyakan ke Bapak. Mohon maaf ini Bapak tulisannya kurang baik, kurang berantakan. Cuman Bapak harap kalian bisa bertanya di mana yang kurang pahamnya ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.